Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang Allah muliakan. Sesungguhnya ibadah tidak terhenti ketika bulan Ramadan telah habis dan telah hilang meninggalkan kita. Ibadah harus terus berkesinambungan karena Rabb yang kita ibadahi bukanlah hanya di bulan Ramadan saja. Rabb yang kita ibadahi ada di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana perkataan ulama, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah sepanjang waktu, dan jangan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah hanya bulan Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, berangkat dari perkataan ulama ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, ay al-maut, sampai datang kepada kalian kematian. Jadi beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal, tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Beribadah kepada Allah, memujinya, beristighfar kepadanya, mengagungkannya bukan hanya di bulan Ramadan. Sungguh sangat memprihatinkan ketika seseorang rajin beribadah di bulan Ramadan. Mereka berupaya keras untuk mendapatkan segala sesuatu dari pahala yang Allah janjikan. Tapi ketika ia keluar dari bulan Ramadan, ia pun hilang semangat di dalam beribadah. Seakan-akan Allah hanya dikenal di bulan Ramadan saja. Dan ini adalah salah satu perkara yang sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahul ajal. Sesungguhnya amalan seorang mukmin tidak akan terhenti sehingga datangnya ajal. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, menyembahnya sepanjang waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi dibacakan oleh imam, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahidun, yang dimaksud agar mereka beribadah kepadaku yaitu agar mereka mentauhidkan diriku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menghendaki, kata Allah, agar mereka memberi rizki kepadaku, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kemudian Allah tegaskan lagi, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha memberi rizki, zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Allah maha kuat, Allah maha memberi rizki kepada kita. Setiap kebutuhan kita Allah akan penuhi. Siang malam
ketika seseorang melakukan segala kesalahan, Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana hadis qudsi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyalah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Setiap kalimat dari zikir yang kita ucapkan, bacaan Al-Quran kita, ini semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena sifatnya pahala tidak terlihat, makanya orang banyak yang kurang bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh. Adapun kita karena keimanan, dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk melakukan amal soleh. Terus beribadah kepada Allah. Mohonkanlah segala urusan yang kita sedang hadapi. Kita ada problematika, kita ada permasalahan, kita ada hal-hal yang belum terpecahkan, minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau memohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa akan mengabuli setiap permohonan hamba-Nya. Allah Maha mengabulkan setiap apa yang kita mohonkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan setiap apa yang kalian mohonkan. Kita harus yakin, karena kurang yakinnya kita Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena ada penghalang untuk syarat diterimanya doa, diantaranya kita mengkonsumsi dari barang-barang yang haram, atau penghasilan yang kita dapati dari yang haram, dari korupsi, menipu dan yang lainnya. Kemudian kita tidak memperhatikan tempat dikabulkannya doa, waktu-waktu diijabahnya doa, dan kita kurang bersungguh-sungguh. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan setiap penghalang itu telah teratasi atau terangkat, mawani, ya, perhalang-penghalang dikabulkannya doa telah hilang, maka ingatlah Allah Maha mengabulkan. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, ini adalah malam 29. Seandainya Lailatul Qadar telah pergi atau telah berlalu, atau bisa jadi Lailatul Qadar malam ini, kita senantiasa memohon kepada Allah dengan kalimat yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang senantiasa memberi maaf, tuhibbul afwa, dan mencintai orang-orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada kita semuanya, menganugerahkan kepada kita semuanya perkara-perkara yang Allah cintai, ibadah kepadanya, memberikan perkara-perkara manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita anak-anak yang soleh, menganugerahi kita semangat untuk beribadah,
dan menjadikan kita hamba-hamba yang rabbaniyun, yaitu hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang masa. Mungkin ini saja nasihat dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah yang Allah muliakan. Terus semangat memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, bersemangat untuk meraih ampunan Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah ampuni, masuk di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dengan dicatat orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.